PKM Masjid itu kami sebagai penceramah ya. Cuman ceramah itu lebih sistemnya bakal baca itu ataupun gara pengetahuan kami yang intinya yaitu dakwah. Oleh karena itu bagi hari yang berbahagia ini yang sah juga oleh PKM Masjid istinja, bab istinja. Ini perlu ditentukan dulu. Nanti akan pindah dulu waktu menyampaikan yaitu dakwah. Ini kami angkat dalam kitab Al-Mu'min mengenai istinja, karena kata Nabi miftahul jannah salat, anak kunci surga itu adalah sembahyang. Miftahul salati tuhur, anak kunci sembahyang itu adalah bersuci. Apa itu makna taharah? Kalau dalam kitab Fathul Qarib menyatakan ma mustafahu bihi fi'lu minal muslim wa tayammumi wa izalat najasah, mengerjakan suatu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu sah sembahyang. Itu namanya taharah. Matus tabahu bi sihhatu salat, sesuatu yang dikerjakan sah sembahyang. Baik sesuatu itu daripada wudu, mandi, tayamum ataupun menghilangkan najis. Menghilangkan najis itulah namanya istinja. Ya maknanya istinja. Jadi najis itu terbagi dua. Kalau pandangan fikih yaitu najis suriah. Pandangan tasawuf yaitu najis maknawi. Najis suriah atau najis maknawi. Karena istinja itu kalau bahasa istinja itu menghilangkan sesuatu yang keluar daripada farq, sesuatu yang keluar itu bentuknya najis dan bisa melumuri keluarnya daripada farq, an-farqi dan daripada farq. Jadi najis itu ada dua, ada najis suriah, ada najis maknawi. Najis suriah itu najis yang anak-anaknya suriah itu bentuk ataupun digambarkan mengenai jejak kumpuri. Ada najis maknawi yang pandangan tasawuf penyakit hati. Karena ajaran tasawuf tidak sah seseorang itu mendekat kepada Allah kalau hatinya itu najis. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Jedor yang mengerjakan sembahyang, jedor untuk bersedekah. Tujuan itu untuk supaya dekat dengan Allah. Cuma berusaha kita dekat apabila najis maknawi ada dalam hati kita. Dekatkan diri berapa?
sesuatu yang keluar menghilangkan sesuatu yang keluar yang bentuknya najis lagi yang bentuknya melumuri. Keluarnya itu daripada farq kemaluan baik umul atau umul. Itu dengan apa kita dihilangkan, dengan air atau kita hilangkan dengan batu. Mau kita usapkan air ataupun mau kita usapkan batu. Inilah definisi daripada istinja. Kita usapkan najis segera dari kubur dan kubur. Bentuknya najis, bikin hati beler dan berarti dan releng. Saya ngomong releng ini ada beler lah. Tahu releng itu bukan berarti najis. Cuman bukan najis. Ini ubi mau dan doa Musa darah dan ubi. Yang najis tapi mutan najis. Pasuan tutun jadi dua gaya. Itu bukan najis. Jadi mutan najis mau berarti kita usapkan pasuan. Ikan najis ada orang yang dari benar itu beda ya, mutan najis najis. Mutan najis bukan najis mau bersihnya. Ikan najis dan itu bersih. Jadi kulit bersih. Jadi istinja itu yang kita usapkan. Kita usapkan sesuatu yang keluar dari tubuh dan tubuh kita usapkan. Perumahan kita usapkan. Ya, airmu, watumu. Yang makna istinja pada pandangan fikih. Kita usapkan kita ni burung air biasa. Ini burung air lebih jeruk, lebih afdal. Burung air dulu, berair burung air. Ini makna definisi daripada istinja. Masa kita usapkan si kedarat dari kubur dan kubur. Si usapnya si kedaratnya bentuknya najis lagi yang melumuri. Kedarat dari kubur dan kubur melumuri kosong. Yang perlu istinja kadang juga merasa yang berdepan istinja. Najis itu juga dengan tubuh yang termelumuri. Itu gara istinja ada masalah. Jadi si kedaratnya bisa melumuri. Yang baru kita kita usapkan. Yang baru beralih istinja. Cuman baru sah istinja itu mempunyai rukun. Jadi meraih kita beristinja itu cuman kita ni kita ni terusan ni asal agama asal. Rukun istinja itu keinginan boleh Arafat. Rukun istinja itu Arafat. Wa arkanuhu, rukun istinja itu arba'atun, ada 4 perkara. Yang pertama mustanjid. Itu bahasa kita ni jemaah yang istinja. Ada jemaah seorang yang istinja. Yang
Si mustajid ada orang istinja. Jemaah. Yang kedua mustajab itu maknanya sesuatu yang keluar sekedar ke bentuk najis dan melumuri. Yang baru rukun istinja sekedar ke syarat najis dan bisa melumur. Kedarat kita najis ataupun yang baru melumuri, yaitu tegar. Jadi rukun istinja oleh si kedara kurang bentuk najis lagi bisa melumur. Itu mustajabin. Sementara si kedara najis bisa melumur. Yang ketiga mustajafi, tempat kita istinja kubur dan kubur. Kadang ada operasi kedarat hari ini yang kayak awalnya terus istinja. Kamu bang kedaratan kayak boleh. Bukan kayak ini. Sekarang istilah aku basuh istinja. Ini karena tempat itu adalah kubur dan kubur yang diadatkan dekat oleh kedarat. Jadi kamu rasa ini kedarat kayu kan? Kayu ataupun karang bayura kedarat kamu wajib istinjakan. Karena yang wajib istinja adalah mustajafi, artinya kubur dan kubur. Yang selanjutnya pertama, kedua, ketiga mustajafi. Maknanya mustajafi ini jadi alatnya, peruhanan istinja, air ataupun adu. Jadi ada 4 rukun istinja itu. Soalnya yang kita tinggal kita mau bantu ke indra, jadi kita kan moderator. Jadi ini perlu kita ingat hanya pengertian istinja. Kita bahasa gaya istinja ini ia sopan sekedarat hari kubur dan kubur. Ia sopan baik sopannya rumah tunggu rumah itu. Kita sopan. Cuma sekedarat ada syaratnya. Sekedarat yang bentuk najis. Dia tinggal di hana set. Dan sekedarat yang melumuri. Mana memori tentang masa lalu? Bosok. Bosok. Ikat tegar. Tegar kayak. Lepas istinja. Lepas istinja. Buat bosok kan dengan bosok pada tegar. Siapa? Lain jadi fenomena termasuk masyarakat sini kita ini ngedeli anak terbuat masalah lagi kayak ini musang ini mutan najis. Apakah mutan najis ini berbataskah penyuciannya atau sekedar keyakinan? Katanya berbataskah penyuciannya atau dengan keyakinan? Karena batas-batas saya Tuhan yang ini yang nyamak ke dahulu. Kalau yang kita itu jadi membersihkan mutan najis. Werawa haram membersihkan najis yang mubalada. Haram najis yang bukan
yang berat, najis yang berat, terasa sama. Roa berkara tumbuhan. Yang kedua najis biasa yang bukan muqalladah, yang terasa sama. Jadi itulah anu ihsan maksudnya. Ihsan bukan umum. Lihat dengan bersih, menghilangkan najis sekarang ini. Menghilangkan najis itu hilang warna, rasa dan bau. Cuman bau itu menurut perasaan nazar. Tapi menurut bau itu kita istinja ini buat lihat. Kita beristinja, nak juga ketika ni hanya bersih. Tapi bau itu kita kurang masuk. Menurut ya kan. Itu rasa menghilangkan warna, bau dan rasa. Makanya cara untuk menghilangkan mutan najis. Kecuali najis itu najis yang diberatkan. Kan kalau pakai sama apa kalau turah pakai dia. Ya, karena bedanya najis huruf hadas. Ika najis nosok yang berturah pakai dia. Ika hadas nosok yang pakai dia. Ketika kita waktu bersuci berturah dia, waktu nyaman berupaya pokoknya syarat begini, basuh betul, yang satu campur tanah, salah satu campur tanah. Mau berarti si campur tanah nasi yang kedua, mau si yang ketiga, mau yang ketujuh, ada masalah. Jadi cara membasuh ini cara membasuh benda yang kena najis, berada dan najis. Nak biruan, nak bergerara, anak saya, bau warna, ada dan berbeda sama najis yang dekat. Mungkin arah pertanyaan ini bukan. Teknik kami si perlu masuk ke segera perlu masuk lagu tegar, waktu segera perlu masuk lagu si mulai. Tak lagu kuyu tampuk pun itu perlu masuk. Kalau boleh ada lagu kuyu masuk ke tu. Tapi kita betul. Tak berdebatan. Ikut kuyu benar maksudnya. Jadi ke ayat itu di sini kita baca arah kanan kamu ada. Tinggal kita baca itu. Keluarlah dengan najis oleh yang suci seperti ulat ataupun batu yang akan masuk dan angin. Maka tidak wajib beristinja daripada angin dan kuyup. Yang berwajib istinja. Bahkan disunatkan daripada dua yang pertama. Maknai ke kedarat anak kerana keto ya kita. Hari kubur dulu disunatkan untuk istinja. Kedarat berarti keto. Jadi maknanya dia kedarat ataupun puasa ataupun kedarat aja. Gitu. Yang disunatkan untuk istinja. Ataupun batu kedarat batu. Disunatkan. Disunatkan. Keto disunatkan. Kedarat keto. Ataupun kedarat batu. Itu disunatkan kita istinja. Cuma dan telah mensyarat oleh jar-jar yang beragam dimakruhkan istinja daripada angin.
berat dari luhur tu yang dimakhlukkan kita beristinja makhluk. Cuma ni ke hendak ngerasa juga kita ulah saudara disunatkan kita istinja. Kedua itu kan ataupun nanti dengan saudara disunatkan untuk istinja. Berkuyu itu makhluk ada air. Soalnya kita berumah air. Cuma di masa nikah ini nikah jodoh di sini kita ada ni kan ya kan kita di relator dan jodoh keturunan ini ada masalahnya. Berarti ini jodoh yang mana istinja. Jadi hukum istinja itu adik ini wajib hukum istinja. Wajib. Cuman wajibnya tidak segera. Kita wajib istinja. Kalau segera yang kain itu mereka yang kita belajar itu basuh. Kain dekat sembilan basuh. Sekarang guna. Ketat kita guna. Kalau dosa istinja itu wajib. Turah kita istinja. Cuman tidak di atas jalan hukum, tidak di atas jalan segera. Kalau mati tak berkait kita itu turah basuh, inginkan emo, inginkan mereka yang sudah yang makan mereka yang inginkan dia basuh, kain kami siap dibasuh, tidak dosa, tidak dosa. Kecuali semuanya kita lumuri dengan najis itu maksiat dosa. Awalnya segera terasa. Saya ini saya kating puluh saya ini. Awalnya segera kita bersih. Jadi wajib ia istinja la alafu tidak ada segera bahkan di ketika iradah berdiri kepada sembahyang dan sembahyang yang wajib. Kita banyak sembahyang, ataupun semua yang sembahyang sudah turah menekai suci. Ketika itulah kita wajib istinja. Kita dikejut oleh kita tanda istinja ni. Terkait ujian istinja. Kecuali kita melumuri itu pegangan ini timan ataupun bosan kita. Yang pertama kita ingat pertama anak dan istinja. Ini doa yang dijadikan berdoa menurut apa kata pokoknya rukunnya betul tinggi. Dan karena yang dinamakan sah barang yang berkumpul syaratnya rukun yang berusaha. Kita istinja ada syarat yang rukun baru sah istinja. Dan sembilan ada syarat yang rukun baru sah sembilan. Ini perlu kita kunci menghilangkan najis ini adalah taharah. Ada pengarang berkata anak kunci surga ini adalah sembilan. Kita banyak masuk surga nak ada anak kunci sembilan. Ada juga tiga sembilan. Kita kena ada sembilan. Oleh hukum taharah. Gara-gara itu sembilan hukum sembilan. Gara-gara taharah. Ada
yang mau sembiang